ربي صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dan adapun al-haya, ayat artinya al-haya ialah al-haya at-tabi'iyyu, al-haya malu tabiat atau malu watak malu, ayas tahya ialah hendak malu, ialah hendak jadi malu, asyahsu siapa orang, ayat pura hendak berpikir siapa syakhs, Allah pada Allah Ta'ala, birabi sauti dengan mengeraskan suara, bihadratin nasi sebab sebab di hadapan manusia, wa aksaruman dan adapun kebanyakan orang yatruku meninggalkan siapa man dalika pada itu zikir, bihadratin nasi sebab berhadapan dengan manusia. Ashabul anfusi ialah ashabul anfus, orang yang telah mengikuti hawa nafsu. Al-qudoti seperti para qudot atau hakim, wal mubasyirina dan orang yang memberikan kegembiraan, wasuyukhi dan beberapa syekh-syekh, wanawihim dan selain dari itu, wanawihim dan upama dari itu. Faidah kalapa dan ketika memaksakan ahaduhum siapa salah seorang tersebut, ayat surah hendak berpikir siapa ahad Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, bihadratin nasi dengan hadirnya manusia, hasola maka hasil indahu di samping ahad, di samping ahad hajdun apa isin kanahu sebagaimana kanahu seakan-akan sesungguhnya kaya setemene atau seakan-akan siapa ahad irtakaba yang melakukan siapa ahad maksiatan pada maksiat, pamisluhaulai maka adapun semisal orang-orang itu yajibu wajib alaihi atas haulai adzikru afadzikir bi raf'is sauti dengan mengeraskan suara, hatta yakhruju sehingga keluar siapa haulai anil kibri dari sifat sombong. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah diberikan kesempatan dalam kebaikan, sehingga pada malam hari ini Allah menakdirkan kita hadir dalam rangka rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat zahiran wa batinan, dan juga Allah selalu memberikan kepada kita pertolongan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir juga ya dari mana, dari Gurun Panjang ya, Gurun Panjang. Kalau Pak Adam udah gak asing lagi ya, Pak Adam udah gak asing. Alhamdulillah sekarang Pak Adam udah gak asing dan udah gak pusing gitu. Udah gak asing dan udah gak pusing gitu. Udah ada gandengan ya. Alhamdulillah ya, dihadir seperti biasa kita di sini. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita seperti biasa. Wahwa ayil haya'u al-qabi'i, wahwa dan adapun sifat malu ya, malu watak. Jadi watak malu, pemalu. Jadi malu itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak ya. Tidak semua malu itu baik dan tidak semua malu itu jelek.
Jadi ada kalanya baik, ada kalanya jelek malu itu. Sebagaimana di sini dijelaskan bahwa al-haya'ul tabi'iyyu, malu watak malu ya, watak malu ayastahya, ia hendak malu siapa orang, seseorang dia malu hendak berzikir kepada Allah birafis sauti dengan mengeraskan suara. Nah, itu malu jelek gitu ya. Jadi malu yang tidak dipuji ya. Malu yang dicela ketika kita mau zikir mengeraskan suara kita malu. Nah, itu malu yang tercela ya. Ya usah malu-malu ya. Gak usah malu-malu ya, biasa aja gitu ya. Itu gak usah malu-malu, zikir itu bukan maksiat ya. Zikir itu bukan maksiat ya. Ya zikir itu kita mengingat Allah. Nah, jadi kita harus bisa ya, menempatkan rasa malu, menempatkan malu pada tempatnya, tapi jangan menempatkan malu yang pada bukan tempatnya. Tapi kalau misalkan buka baju, buka celana di tempat umum ya itu harus malu, karena kalau gak malu bahaya ya. Itu sudah menempatkan rasa malu di pada tempatnya ya. Jadi seperti malu-maluin, nah itu dia tidak menempatkan rasa malu pada tempatnya. Nah jadinya malu-maluin ya. Tapi kalau di sini malu yang di sini ya, ketika kita mau zikir, ketika mau merasal suara tapi timbul rasa malu, nah malu itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu malu yang dicela. Malu yang dicela di hadratin nas. Kenapa dia tidak mau mengeraskan suaranya? Alasannya karena malu di hadratin nas, sebab di hadapan manusia. Di hadapan manusia dia malu. Jadi kalau mau zikir itu malu banyak orang. Nah itu adalah malu yang dicela. Malah yang lucunya lagi nanti ke bawahnya, kita di pasar itu harus zikir yang kencang. Ya gak apa-apa kata orang gila, gak apa-apa. Biar kata orang gila itu gak apa-apa. Justru ketika udah kata orang gila berarti cepat gitu maksudnya. Uzkurullah dzikran katsira hatta yaqulu majnun kan gitu ya. Nah situ. Nah ini bihadratin nas, tengok tuh di pojok. Oh, jam berapa jam? Jawab gitu kan. Jam berapa aja? Siang, pagi, malam, sore, terus setiap waktu itu, ya. Nah di situ. Bihadratin nas. Jadi watak malu ya. Watak malu seseorang ketika dia berzikir kepada Allah dengan mengerahkan suaranya, sebab di hadapan manusia terus dia punya rasa malu. Nah itu gak boleh, karena itulah malu yang dicela. Wa aksaruman, kebanyakan orang ya terpudalik ya, kebanyakan orang meninggalkan itu sebab banyaknya manusia yang biasanya ya wakil, yang biasanya la ilallah lagi sendirian, pas lagi banyak orang itu malu itu ya. Kenapa kok gak kencang? Malu banyak orang. Nah itu malu yang dicela. Kecuali memang biasanya, kalau memang biasanya pelan ya pelan. Artinya gini, yang biasanya keras ya, pas banyak di hadapan manusia jadi pelan. Nah itu berarti kenapa rasanya pelan? Karena malu. Nah malu itulah yang dicela gitu. Nah itu malu yang dicela. Nah ini makanya wa aksaruman ya terpedali di hadratin nasi ashabul anfusi. Jadi kebanyakan orang meninggalkan hal tersebut sebab di hadapan manusia banyak. Ashabul anfus itulah orang yang sahibul anfus, orang yang mempunyai yang mengikuti hawa nafsu. Kalau kudoti seperti para, kalau kudo itu istilah kitabnya kudo. Kalau istilah ininya kudo itu hakim ya, yang menentukan hukum. Berarti kalau di sini tuh KUA, MUI gitu ya. Kudo itu kayak semacam KUA atau MUI gitu ya. Nah itu biasanya hadir atau biasanya ada di orang-orang seperti itu. Malu lah, masa saya kan seorang MUI, masa saya harus dikir keras-keras gitu kan. Nanti
bagaimana gitu kan. Nah, itu berarti kan dikirnya belum bisa memandang Allah, jadi dikirnya masih memandang makhluk. Wal mubasyirina wasuyuhi, orang yang memberikan gembira, wasuyuhi dan para guru, wanain faidah kalafa. Dan ketika dipaksa pun ya, ketika dia memaksakan, jika seseorang tersebut memaksakan zikir kepada Allah di hadapan manusia, hasola indau khajlun, dia akan merasa malu. Jadi ketika dipaksakan zikir, tapi dia akan timbul merasa malu, gitu, merasa malu. Nah, ka'annahu irtakaba maksiatan. Jadi seakan-akan dia itu berbuat maksiat. Jadi dia malu, alasan malunya kesannya kayak kesan berbuat maksiat. Kan aneh. Zikir tapi malu. Sedangkan maksiat tak pernah punya rasa kan aneh. Artinya ketika kita berbuat baik, jangan pernah kita punya rasa malu. Tapi ketika kita berbuat jelek, jangan malu-maluin. Malu-maluin organisasi lagi ya. Nah, jangan malu-maluin ya. Jangan malu-malu. Kalau kita berbuat baik ya, kalau kita berbuat baik, jangan punya rasa malu. Terus dikir ya sudah, terus aja. Suara kenceng kan nggak jadi masalah. Jadi hadapan orang banyak, mau sendiri mau banyak, ya udahlah, kita nggak bisa kencang, tasbih aja lah, besarin gitu ya, tasbih gede gitu kan, pasang lah, ya wakil termasuk ya. Alasannya kenapa gak mau bawa tasbih? Malu. Alasannya kenapa gak mau tasbih kamu yang gede? Malu, nanti saya dikatakan dukun, nanti saya dikatakan orang gila gitu kan. Itulah malu yang dicela ya. Jadi ya sudah, artinya gak usah direkam ya. Kita dikirnya ke siapa? Ke Allah. Ya sudah, itu gak usah gak usah ragu bawa tasbih gede. Tapi itu Pak Ustadz bawa tasbih gede malu-maluin enggak? Nah sekarang begini, tasbih gede dikir itu maksiat apa kebaikan? Maksiat apa kebaikan? Kebaikan. Yang namanya kebaikan itu jangan punya rasa malu. Kecuali kalau maksiat, baru jangan malu-maluin. Artinya kalau maksiat harus punya rasa malu. Bawa tasbih ke masjid itu kan, malu-maluin. Nah, kenapa harus malu-maluin? Tasbih itu maksiat apa enggak coba? Enggak kan? Jadi apa yang malu-maluin? Enggak ada. Nah di situ. Ya artinya kita gak bisa suara keras, ya paling minim tasbih besar kan gitu. Gitu kan? Jadi yang keras itu bukan ya wakilnya. Ya kerasnya bukan jawabnya ya nah di situ. Jadi ini hati-hati ya. Ini banyak apa namanya, bukan banyak terjadi. Alasannya kenapa kamu zikirnya tidak keras, alasannya malu. Kenapa kamu nggak bawa tasbih yang gede, alasannya malu gitu. Alasannya malu ya, artinya masih ngerekam selain Allah. Usah ragu di imigrasi begini bang, nggak usah malu. Ya nggak usah direkam, paling pekerja imigrasi yang sampai gagal. Ya apa-apa ya. Jadi intinya gini ya, bawa tasbih ke bawah tasbih, suara keras gak suara keras, intinya hilangkan rasa malu dalam kebaikan, terutama ketika dikir ya. Ketika dikir itu harus hilangkan. Malah di sini famislu haulai, nah orang-orang yang seperti wajib ya dia dikir dengan suara keras. Atau bisa juga gini ya, saya tafsirkan lagi. Orang-orang yang malu bawa tasbih gede wajib bawa tasbih gede. Kenapa?
Nah, alasannya kenapa? Birobi sauti ya, atau bitasbe kabir ya, dengan sabah yang gede, hatta ya keruju anil kibri, sehingga keluar dari rasa sombong. Karena malu tuh ya, malu tuh hakikatnya adalah sombong. Kemarin dijelaskan dari awal, gitu kan? Tamassak bi ajalil hawa wahla al hayat, gitu kan? Wahla al hayat, buanglah rasa malu, buang rasa malu itu. Wa khali sabila nasikin, bergaulah, kumpulah atau bergaulah sama orang-orang ahli ibadah, kumpul sama ulama, kumpul sama ahli-ahli ilmu, kumpul sama orang alim, kumpul sama ahli-ahli ibadah. Tuh, buang rasa malunya. Nah, ketika orang ada timbul, kok kamu gak kumpul sama kiai, sama ustadz, sama ulama, malu saya. Itu adalah malu min jumlatil kibri indal qaum. Itu adalah bagian daripada malu ya, itu adalah bagian daripada malu kesombongan indal qaum menurut para ulama ya. Jadi kita malu duduk bareng sama para ulama, kita malu duduk bareng sama ahli-ahli ibadah, kita malu duduk bareng sama ahli-ahli ilmu. Itu adalah tanda kesombongan. Di mana letak sombongnya? Karena kita tidak siap disalahkan, kita tidak siap digoblokkan, kita tidak siap dikritik kesalahan kita. Berarti tandanya apa? Tandanya berarti sombong. Artinya ya sudah, bergaul sama orang alim dan harus siap dikritik gitu. Artinya apa? Biar tahu di mana letak salah kita. Karena kalau kita tidak kumpul sama ulama, tidak kumpul sama wali, tidak kumpul sama ahli-ahli ibadah, kita tidak tahu di mana letak salah kita. Kita tidak tahu di mana titik kelemahan kita, kita tidak akan tahu. Apalagi kumpulnya yang sifatnya lebih ekstrim daripada kita. Kumpulnya artinya kejelekannya yang lebih banyak daripada kita. Justru kalau kita kumpul sama orang yang lebih jelek daripada kita, kita akan merasa baik. Kenapa? Karena ada yang lebih jelek daripada kita. Padahal dia tidak menyadari diri sendirinya pun jelek, tapi karena dia gabungnya sama orang jelek, akhirnya kejelekannya tidak terasa, timbulnya merasa baik karena dia kumpul dengan orang jelek. Nah, keunggulannya, keutamanya kita kumpul sama kiai, kumpul sama ulama, kumpul sama orang-orang ahli ibadah, timbul gak kita hebat? Enggak kan? Kalau kita kumpul nih sama ulama, timbul gak rasa kita saya yang ahli? Kan gak mungkin. Saya ahli ibadah, kan gak mungkin kalau kita kumpul sama yang lebih dari kita. Makanya usahakan ya kumpul sama orang yang lebih dari kita. Alasannya apa? Supaya kita terus-terusan merasa tidak tahu. Artinya kita terus-terusan merasa hina, terus-terusan merasa lemah. Kalau kita tidak mau kumpul sama orang yang lebih dari kita, ya, kita maunya kumpul. Kamu kumpul, kenapa kamu gak mau kumpul sama orang kaya, kok senang sama orang miskin? Ya karena enak, orang miskin adem. Sebenarnya bukan masalah ademnya, karena kalau orang miskin dia gampang diperbudak kita gitu. Nah, berarti kan bukan masalah miskin tidaknya, karena kalau dia gabung sama orang kaya, dia gak bisa nunjuk-nunjuk gini. Orang kaya tuh jangan ditunjuk-tunjuk, ini dia yang nunjuk sama kita kan gitu. Nah itulah apa kurangnya kita tuh di situ gitu. Alasannya kenapa kamu gak mau duduk sama orang alim? Ya di mata orang alim saya salah semua. Ya kalau memang salah ya salah, gak usah apa namanya, wah di mata ustadz saya salah terus. Ya kalau memang salah ya salah saja, gak usah mempertahankan kesalahan tuh, gak usah ya, gak usah mempertahankan kesalahan tuh, gak usah. Kalau memang benar salah itu hikmahnya dulu. Makanya saya tuh lebih senang, saya pribadi tuh lebih senang saya kumpul sama Habib gitu, kumpul sama kiai besar gitu. Kenapa? Karena tahu kesalahan saya di mana gitu. Dia yang akan tahu. Karena kalau yang ada di sini kan nggak tahu kesalahan saya apa, tahu nggak? Kan nggak tahu.
Kesalahan saya kan nggak tahu kan gitu. Di mana salahnya saya gitu. Tentang yang salah saya itu kan di mana kita nggak tahu kan. Makanya duduk bareng sama orang-orang ahli ilmu biar tahu ya di mana letak salah kita. Sebagaimana dalam dalam keterangan itu ya dalam surat Mutaffif, manitapa barang siapa yang tidak mutolaah ya, barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak tahu tentang kejelekan, barang siapa yang tidak tahu tentang kejelekan, maka dia akan terjerumus pada kejelekan. Kenapa? Karena tidak tahu mana jelek mana baik. Nah, dia akan terjerumus pada kejelekan ya. Makanya kalau ingin tahu jeleknya kita, duduk sama orang yang lebih yang di atas kita, tahu nanti kurangnya kita. Ya kalau duduk sama yang di bawah kita, mungkin jeleknya kita nggak nampak gitu. Malah kita timbulnya baik. Nah, itu bahaya ya dari sini. Jadi nah ini sudah dijelaskan. Jadi buanglah rasa malu. Jadi buang rasa malu ketika zikir, buang rasa malu ketika bawa tasbih, buang rasa malu ketika duduk bareng sama para ulama. Buang rasa malu itu, buang rasa malu. Kita harus senang ya, dikritik sama ulama tuh harus senang. Kenapa? Karena ulama ngeritiknya pakai ilmu ya. Ulama ngeritiknya pakai ilmu ya. Jadi harus senang. Artinya apa? Oh, berarti letak salah saya di situ, letak kurang saya di sini. Ya, artinya berarti hilanglah kesombongan kita. Kalau kita tidak mau duduk bareng sama ulama dengan alasan karena takut tahu kesalahan kita, berarti tandanya kita itu sombong. Ada ya, sana main sama ustaz, malah saya nanti ustaz lu tahu kesalahan saya gitu kan. Nah, berarti sombong gitu ya. Sombong gitu kan. Padahal saya nyalakan segitu itu saya nggak pernah nyalakan orang ya, belum pernah, tapi perasaan orang udah begitu aja gitu kan. Hati-hati ya. Jadi hilangkan rasa malu ya, artinya hilangkan rasa malu supaya tidak timbul kesombongan ya. Nah sini. Nah itu makanya famislu haula'i yajibu alil dzikru bi raf'is shawt. Nah, orang yang semacam itu dia wajib zikir dengan mengeraskan suaranya hatta yakhruju anil kibri, sehingga dia keluar dari sifat sombong. Jadi famislu haula'i itu diantaranya orang yang punya rasa malu duduk bareng sama ulama, wajib dia duduk bareng. Supaya apa? Supaya keluar dari sifat sombong. Orang yang rasa malu ketika zikir keras, wajib dia zikir keras. Kenapa? Supaya keluar dari sifat sombong. Ketika orang malu bawa tasbih gede, wajib bawa tasbihnya. Biar apa? Biar keluar dari rasa sombong. Gitu, rasa sombong gitu ya, biar hilang. Biar hilang rasa kesombongan. Dipaksakan ya, dipaksakan. Jadi duduk bareng sama ulama dipaksa gitu kan, supaya tahu lemahnya kita. Jadi kesombongan kita jangan dibiarkan yang awalnya timbul dari rasa malu. Jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan rasa malu kita sehingga timbul kesombongan. Jangan, buang jauh-jauh. Terus di sini bahasanya wahla al hayya, gitu kan? Buang rasa malu. Wa kholi sabilan nasikin, duduk bareng bergaulah sama ahli-ahli ibadah. Duduk bareng sama ahli-ahli ilmu. Duduk bareng sama ahli orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyidi Muhammad rahimahullah taala. Nah, alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ini sepatah dua patah atau ini bahasan-bahasan dari kita Minahul Samiyah. Mudah-mudahan ya ini tambah ilmu, tambah barokah, tambah iman ya. Kuat yakin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat walafiat zahiran wa batinan. Yang paling penting kita diberikan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu sekian dari kami. Wallahu bilang wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Soleh iku dahar. Madam.